Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan klarifikasi terhadap mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas terkait dugaan korupsi kuota haji. Yakut dipanggil untuk diminta klarifikasi perihal kuota haji Indonesia saat dirinya menjabat sebagai Menteri Agama. KPK akan meminta keterangan Yakut sebagai saksi dalam perkara ini. Jika proses ini berjalan lancar, KPK berjanji akan segera menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Di mana dalam proses penyelidikan perkara ini KPK telah melakukan permintaan keterangan kepada beberapa pihak, baik dari Kementerian Agama, dari para agen pengelola tur haji dan umroh, dan beberapa pihak lainnya, dan tentu kehadiran yang bersangkutan nantinya sangat dibutuhkan. Sebelumnya Indonesia Corruption Watch telah melakukan investigasi terhadap penyelenggaraan haji 2025. ICW menemukan 2 dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji, yakni terkait layanan masyair atau layanan umum bagi jemaah haji dan dugaan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dua kendaraan Panzer TNI jenis Anoa berlapis baja ini menjadi perhatian karena berada di lingkungan kantor Kejaksaan Agung. Kendaraan taktis ini diklaim terkait dengan pengamanan kantor Satgas Penertiban Kawasan Hutan Kejaksaan Agung yang juga melibatkan TNI. Kejaksaan Agung menilai ini adalah hal yang wajar karena kantor kejaksaan juga bagian dari objek vital negara sehingga perlu dijaga ketat. Selain itu, penjagaan ketat juga berkaitan dengan kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan taktis di kantor kejaksaan dikaitkan dengan penjagaan ketat di rumah Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Andriansyah. Ya pengamanan lah, itu teman-teman TNI lah benar. Tidak ada masalah kok. Kan ini juga alat tempat ini juga, alat vital negara juga kejaksaan. Kebetulan angin-angin perkara besar kan. Oh enggak. Ini PKH. Ya, karena kan ada unsur TNI di dalamnya. Sebelumnya, rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ini dijaga ketat TNI karena diduga akan digeledah oleh polisi. Namun informasi ini telah dibantah oleh polisi dan Kejaksaan Agung sendiri. Spekulasi ini muncul karena beberapa waktu yang lalu Jampitsus dibuntuti oleh orang yang diduga anggota polisi. Dugaan publik juga mencuat pasca viral video yang diduga iring-iringan kendaraan taktis milik Brimob di depan kantor Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang batas pencairan tahap pertama bantuan subsidi upah atau BSU, pada 3 Agustus lalu, sebanyak 35 anggota DPRD Purwakarta tercatat sebagai penerima BSU sebesar Rp600.000. Dari total 16.951 penerima BSU di Purwakarta, sebanyak 1.274 orang masih belum mencairkan dana hingga 3 Agustus. Namun yang menjadi sorotan publik, puluhan wakil rakyat aktif masuk dalam daftar penerima subsidi. DPRD Purwakarta membenarkan 35 anggotanya masuk daftar penerima BSU 2025. Kendati demikian, pihaknya membantah telah mengusulkan ke 35 anggota DPRD itu. Sementara menurut BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, data penerima BSU diambil berdasarkan status kepesertaan aktif per April 2025. Terus kami kemarin juga udah ngobrol banyak sama Kepala BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan PT Pos bahwa dana atau penerima BSU itu kami ditolak karena beberapa anggota Dewan, anggota DPRD Purwakarta tidak butuh dan menolak secara tegas tidak untuk mengambil. Semua itu sudah ada ketentuannya. Jadi angka di bawah UMP itu sudah ada ketentuannya. Sehingga kita hanya memperbaiki saja, mengecualikan begitu. Ya, tapi kalau ketentuan tidak ada yang ada. BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan agar anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat tidak lagi tercatat sebagai penerima BSU di masa mendatang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Fastboat Dolphin 2 yang berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida menuju Sanur terbalik dan kandas di jalur masuk Pelabuhan Sanur. Video penyelamatan dan evakuasi korban terekam kamera warga. Para korban selamat langsung dievakuasi ke bibir pantai dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, kecelakaan ini membuat 2 warga negara asing asal China meninggal dunia dan 1 orang ABK masih belum ditemukan. Kapal cepat ini membawa 75 orang penumpang, terdiri dari 73 penumpang warga negara asing dan 2 orang penumpang warga negara Indonesia, serta 5 orang anak buah kapal. Kejadian berawal saat kapal cepat tiba-tiba dihantam gelombang yang diperkirakan setinggi 4 meter. Padahal kapal cepat ini akan bersandar sekitar 100 meter dari bibir pantai. Itu ada 75 penumpang dan 5 awak kapal. Dan ada dari WNA jumlahnya 73 orang dan 2 orang dari WNI. ABK semua dari WNI semuanya, demikian. Ada dapat kami sampaikan dari 75 penumpang itu ada 2 yang meninggal. Korban meninggal dunia dan beberapa penumpang selamat telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bali Mandara. Sementara pencarian 1 orang anak buah kapal dihentikan sementara karena gelombang yang tinggi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita terjun ke aliran kali di Jalan Hibirida, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa siang. Dibantu sejumlah warga, pengemudi dan anak yang berada di dalam mobil berhasil dievakuasi keluar dengan selamat. Menurut saksi, mobil awalnya akan diparkirkan, namun diduga karena salah injak pedal gas, akhirnya mobil meluncur ke depan dan tercebur. Mau parkir, udah selesai lurus, ibu aturan mundur langsung ngegas ke depan, langsung kejebur. Udah begitu aja. Nah, di dalam ada yang punya mobil, ibu sama anaknya yang masih TK, cuman tidak apa-apa, masih sehat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan mobil berhasil dievakuasi dari dalam aliran kali serta langsung dibawa ke Satlaka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.